Alat reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada uterus atau rahim. Ada tuba fallopi dan ovarium atau indung telur. Dan terakhir ada vagina atau mulut rahim. Dalam ovarium terdapat sel yang berwarna ungu yaitu sel telur. Semenjak lahir, wanita akan memiliki sel telur yang disimpan dalam ovarium dalam keadaan tidak berkembang. Sekali sebulan, perintah hormonal dari otak akan memerintahkan untuk menghasilkan atau memproduksi folikel. Folikel terdapat pada ovarium atau indung telur. Folikel adalah sel-sel yang mengelilingi telur berfungsi untuk menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim akan menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jika kadar estrogen telah mencapai puncaknya, maka hormon ini akan mengadakan umpan balik ke kelenjar yang ada di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan estrogen sehingga uterus atau saluran rahim bisa dilewati oleh sel telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang mungkin terjadi pada sel telur. Yang pertama, dibuahi oleh sel sperma atau tidak dibuahi oleh sel sperma. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba fallopi dan sel telur akan menempel di dinding rahim untuk menyuburkan dirinya. Dan jika tidak dibuahi selama 24 jam setelah dikeluarkan dari ovarium, maka uterus akan mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi yang terjadi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi pada wanita. Siklus reproduksi pada wanita umumnya terjadi pada sekitar 21-40 hari. Hanya 10-15% wanita yang mengalami siklus reproduksi selama 28 hari. Untuk mengetahui siklus reproduksi dapat dilakukan dengan cara menggunakan catatan kalender. Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui masa subur dan masa ovulasi. Setiap bulan pada hari kelima sistem siklus reproduksi, selaput rongga rahim akan menebal dan melebar sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada hari ke-14, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium yang menuju ke salah satu saluran tuba fallopi. Jika ada sel sperma yang masuk, maka akan terjadi pembuahan. Pada hari ke-28, jika sel telur tidak dibuahi, maka dinding rahim akan meluruh dan terjadi menstruasi. Pembuahan. Jutaan sel sperma akan masuk melalui rongga rahim dan hanya beberapa sel sperma yang berhasil
yang akan berhasil mencapai indung telur dan hanya satu yang akan berhasil mencapai indung telur. Setelah itu, sel sperma akan mempenetrasikan diri dan melakukan materi genetiknya dengan sel telur dan akan menuju rahim